Halo Fawas. Halo Kak, Oke. Nih, Malang hujan nggak? Hujan dong. dan Kayaknya tiap hari deh Malang tuh. iya Aneh, kenapa ya Malang bisa setiap hari ini hujan? Nggak tahu deh. Oke, gimana kabarnya Fawas? Alhamdulillah baik Hai, masih kuat puasanya? masih Ih, masih dapat berapa hari ya? Dapat 8 hari iya minggu. benar Tapi cepet loh 8 hari itu. Tiba-tiba udah 8 hari. Ntar iya tiba-tiba lebaran. iya Dapat angpau nggak besok? Masih dapat nggak? masih masih Oh dapat. masih. Biasanya kalau SMA itu oh ya SMP ya. Kalau SMP itu udah mulai sedikit sedikit sedikit, tak lama-lama bye bye. Gak Iya ada. Tapi masih ya. iya masih Iya, oke. Nah, oh sekolah udah masuk kan? iya udah masuk. Oh, nganunya jam berapa pulangnya? Pulangnya jam 12.15. 12.15. Lumayan siang. Masuknya Masuknya itu setengah jam 8. setengah 8. Setengah Iya 8 masuk. Pulangnya jam 12.12. Wah, lebih iya cepat loh daripada biasanya. iya Itu jamnya yang dikurangi atau pelajarannya yang dikurangi? itu cuma jamnya aja. Kalau pelajarannya tetap Pelajarannya tetap. iya. Hmm. Sama istirahatnya dikurangi? Enggak, Istirahatnya iya dikurangi jadi cuma satu. cuma satu. Oh iya sih, benar. Oke, oke. Wah, terus libur ininya kapan? Apa namanya, Lebaran? Libur Lebaran itu tanggal 25 atau 26 gitu. 25. Oh, udah mulai libur ya. Iya, Oke. Mungkin kita itu liburnya itu H-1 ya. H-1 iya, Lebaran. Jadi ada kemungkinan kalau Lebarannya tanggal 30 itu kita udah libur. Kalau Lebarannya tanggal 31 berarti kita belum libur ya. iya. Ke sekolah online soalnya. Oke. Tapi kan walaupun dimanapun kamu bisa bawa laptop kan. Iya, bisa. Oke. Nanti kalau misalnya mau maju, kita omongin dulu aja. Iya. Nanti bisa ditukar-tukar sama yang lain apa enggak. Oke. Oh, malah nggak banjir kan kalau waktu hujan kayak gini? Hmm, Kemarin lihat kayaknya beritanya. Hmm. masih banjir sih kayaknya. Masih? Ya Allah. Iya, Padahal malah sehijau itu loh. Tapi masih banjir. iya. Di Suhat biasanya. Di Suhat. Sampai ke rumah-rumah nggak? Enggak. Oh, enggak ya. Alhamdulillah. Malah lihat beritanya di Bekasi kan ini kayak gitu. Iya, Takutnya malah kayak gitu juga. Oke. Alhamdulillah kalau enggak. Oke, oke. Ya udah. Kita mulai dulu aja ya. Nah, minggu kemarin kita kan belajar perintah berkondisi. Masih ingat nggak? Kita kemarin belajar apa? kemarin belajar tentang apa? If sama else itu. Kecap, if sama else. Shopee. Aku Iya, biasanya ingatnya saya pakai Shopee gitu. If sama else. Nah, hari ini kita lebih belajarnya itu if sama else lagi, tetapi bertumpuk-tumpuk. Jadi lebih rumit kesannya. Tapi sebenarnya enggak gitu. Contohnya kayak gini. Ini dia. Aku mau gedein dulu. Nah, intinya, jadi if sama else kemarin kan cuma satu. Kalau if ini benar, jauh outputnya ini. Kalau else outputnya ini. Kalau sekarang,
itu kita gabung. Jadi ada beberapa if, kita gabung jadi satu. Gitu. Contohnya gini. Program menanyakan pelanggan untuk kategori dan preferensi produk. Nah, kategori produk. Jadi ada dua ya, kategori sama preferensi produknya. Kategorinya apa, baru produknya apa gitu. Kayak kategorinya apa, kemudian preferensi produknya apa gitu. Ada dua yang ditanyakan, if else ya. Nah, kita itu bisa pakai ini. Yang pertama, pakai kalau misalnya kategorinya produk susu dan keinginannya bukan sawah, maka kita akan print Eco Farm. Kalau misalnya kategorinya produk susu dan keinginannya bukan sawah, dia akan print Desaku. Tadi keinginannya sawah ya. Keinginan sawah dia akan print Eco Farm, keinginan bukan sawah itu print Desaku. Gitu. Jadi ada dua. Satu, kalau benar itu Eco Farm, Eco Farm. Terus kalau misalnya salah, dia akan Desaku. Tapi dengan syarat kategori sama dengan produk susu. Nah, selain produk susu ada roti. Ada roti. Kalau misalnya kategorinya roti, maka keinginannya kalau misalnya gandum, dia akan print toko roti Pamanik. Kalau bukan gandum, dia akan pabrik roti. Ribet ya? Kalau dilihat kayak gini ribet nggak? Eh, enggak, Oh, nggak lumayan. terlalu. Lumayan. Memang ribet. Karena kelihatannya kayak ini sama-sama produk susu kenapa ditulis lagi? Kayak gitu. Ini sama-sama pengen roti kenapa ditulis lagi sih? Jadinya kan ribet, kita harus mikirnya panjang gitu nanti. Kita bacanya juga susah. Nah, kita bisa mengoptimalkan itu dengan cara mengecek satu kali di produk susu. Kita cek dulu produk susunya ya atau enggak. Enggak. Kalau iya, maka dia akan nanya lagi. Dia akan nanya lagi, apakah keinginannya itu sawah? Kalau iya, dia akan output Ecofarm. Kalau tidak, dia saku. Gitu. Nah, kalau kalau sudah, kita kembali ke sini. Apakah produk susu tadi jawabannya tidak? Dia nggak ingin produk susu, maka dia akan turun langsung ke bawah. Langsung dia nanya, kategorinya mau apa? Roti. Kalau iya, dia akan output keinginan gandum. Nanya lagi keinginan gandum. Nah, habis itu dia analisis, ya atau tidak. Gitu. Kalau iya toko roti Pamanik, kalau tidak pabrik roti. Dari sini bingung? Hmm, lumayan paham. Nah, lumayan paham. Oke, sip. Nah, ini namanya konstruksi bersarang ya, yang kayak bertumpuk-tumpuk gitu. Oke, aku mau contohin dulu. Tadi kan aku bilang bertumpuk-tumpuk ya. Contoh, kita bikin lagi deh flowchart yang baru. Yang mana keinginan Fawas, keinginan kita pagi-pagi ngomongin makanan halal apa haram nih. Misalkan input, jawaban, kemudian input, makanan, keinginan yang diinginkan, gitu. Nah, habis itu kita pakai if. Kita tanya, produk apa yang dia mau, makanan apa yang dia mau. Misalkan, makan, misalkan jawaban sama dengan apa? Gandum, roti-rotian. Kalau jawabannya roti, dia nanya lagi, rotinya mau yang mana, gitu. Karena dia nanya lagi, berarti kita pakai if. If jawaban sama dengan apa ya? Kalau roti itu jenisnya apa aja? Roti, apa? Roti sisir. Pakai roti sisir. Kalau iya, kalau jawabannya roti sisir,
Oke, printnya apa? Misal. Print, Mm-mm. bentar. Bebas, bebas, nggak harus ini. Eh, Print sisir, sisir. misalkan. Mm-mm. Random aja. Oke, kalau jawabannya bukan sisir, berarti kita pakai else ya. Else, kemudian print, bukan sisir, gitu. Nah, kamu melihat sebuah perbedaan nggak di sini posisinya? Satu if di sini dan satu if di sini. Iya. Lihat. Kalau ini kan posisinya beda. Berarti yang if ini itu hanya akan berjalan kalau yang ini berjalan. Hanya akan yang menjorok itu akan berjalan ketika yang atas yang if ini itu benar atau iya gitu. Kalau else berarti ya kita nulis else dulu, kemudian baru langsung menjorok kan? Baru kita tambahkan if lagi gitu. Sini jawaban sama dengan misalkan ini sama aja ya. Jawaban sama dengan sisir. Berarti di sini if jawaban sama dengan sisir. Nah, ini tambah satu biar kelihatan. Jadi ketika nanti di run, hasilnya mau masukin roti. Nah, oh iya, bentar, tulisannya beda. Roti, maka dia jawabannya bukan sisir, tanpa satu. Kalau misalnya aku masukin, aduh, misalkan bakso, berarti jawabannya apa? Bukan, jawabannya berarti bukan sisir. Bukan sisir yang mana? Yang ini atau yang ini? Yang satu. Satu, good job. Sip. Dari sini paham? Sudah. Oke. Nanti di dalam if itu nanti kita bisa menambahkan banyak hal. Nggak cuma kayak if else lagi. Kayak gitu. Oke, kalau gitu kita coba dulu yuk. Kita coba dulu. Share screen. Kita coba kerjain. Di- Oh ya, refresh dulu. Gitu. Kalau yang itu ada tiga jawaban benar. Operator kondisi ini aneh ya. If sama else. Oh, Gitu. oke. Elif itu kita belum belajar. Tadi cuma if sama else. Berarti cukup if sama else aja. Oh, berarti yang ini, oh iya sih. Cuma baru dua ya. Masih baru dua. Elif itu nanti. Beda lagi soalnya. Oke, good job.
Semangat. Nah, ini makanan mulu Hmm. yang sahan ya. Masih lama, masih berapa jam lagi gitu. Kecap. Makin cepet. Kecap. 105. Lumayan. Oke. Sekarang perbaiki masalahnya. Cobaran dulu. Nah, coba perbaiki. Kalau ini harus ada tanda titik duanya ya kan? Benar. If itu ada tanda titik duanya. Terus kalau bingung, kamu run dulu aja. Run lagi. Nanti kelihatan ya error baris berapa.
Masih ingat sama dengannya harus, Oh iya, harus ada dua berarti. iya harus ada dua. Kalau pasangannya sama if, sama dengan, lebih besar sama dengan itu harus double. Kecap. Oke. Yang ini kurang apa? Kurang kategori. Kalau else kan nggak ada apa-apanya. Oh, Kurang? kurang titik dua berarti. Benar. Else itu nggak ada logikanya. Yang ada logikanya itu cuma if. Input. Kenapa buat input? Soalnya if pasangannya cuma satu else. If cuma punya satu pasangan yaitu else. Cuma satu else-nya. Nah, di sini else ini jomblo nih. Berarti kita harus cari pasangannya. Pasangannya yang mana? Pasangannya itu Pasangan if-nya. pasangan if-nya itu yang ini tapi tidak. Oh, yang ini aja. Kalau tidak kan udah diwakili else. Oh, oh iya sih. Else itu kan jika tidak. Berarti Iya. kita hapus, kita sejajarkan. Kita sejajarkan sama if. Oke, good job. Yang ini juga, masukin apa nih? Cemilan. Oke, sip. Nah, kita benerin lagi nih. Kalau bingung langsung biren aja. Iya. Bingung? Iya, Mbak. Oke. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari soal ya, kita buka dari soal aja deh. Nah,
Jika klien ingin membeli sayuran hijau mulai dari 100 koin atau lebih, maka cobalah salad campur. Nah, di sini kan udah ada ya sayuran hijau, kemudian harganya lebih dari 100. 100. Dan dia akan print cobalah salad campur. Sudah selesai. Oke, yang pertama udah selesai ya, kita coret. Yang kedua, jika klien ingin membeli sayuran hijau untuk kurang dari 100 koin, maka cobalah ragam bawang dan pastry. Nah, di sini udah ada. Di kurang Di sini sudah ada. di sini belum ada. Ini bukan. Oh, oh Nih, udah ada. udah. Nih, cobalah ragam bawang dan pastry. Ini kan sama. Sama kan? Iya sama. Nah, berarti kalau gitu dia kan dia kan kurang dari 100 ya. Dia kurang dari Iya. 100. Hubungannya sama ini. Berarti kita harus sejajarkan dengan yang if. Kalau sini kita jorokkan. Yang bawah juga sama. Printnya juga mengikuti. Kecap. Itu kalau dari soal. Kalau dari yang aku bilang pasangan-pasangan. If pasangannya dengan else. Ini harus satu pasang. If pasangannya dengan else. Harus satu pasang. Nggak ada yang mengganggu mereka. Oh, berarti cuma harus ada dua aja berarti. If sama else aja. Iya. Ada lagi sebenarnya. Nanti ada satu lagi yaitu elif. Tapi untuk sekarang cuma dua. Hmm. Oke. Berarti ini kelebihan masukin harganya tak Kak? Nih. Ini ada tulisan STR sama INT. STR itu apa? Itu string. Kecap. Ah, INT. INT itu interjem. Kecap. Integer. Nah, ada string ada integer. Ini dua tipe data yang berbeda kan? Iya. Berarti errornya itu tentang datanya yang dimasukkan tidak sama. Yang harga max itu string, yang 100 itu integer. Gitu. Jadi harus gimana? Harus di Samain dulu kan? ya harus disamain. Mm-mm. Kamu mau nyamain yang mana? Harga maksimum jadi integer atau 100 jadi string? 100 jadi string aja. Oke. Kalau jadi string caranya gimana? Dikasih dikasih tanda petik. Kecap. Sip, masih ingat.
Oke kan? Masih salah. Oh, kalau apa nyoba yang else-nya yang ini kan? Oh, nyoba sebenarnya nggak apa-apa. Masih maksudnya ini masih belum ini ya, belum checklist ya. Iya. Oke, tuh. Sebenarnya sebenarnya nggak masalah sih. Bisa Kak, bisa ininya. Ya udah, kalau gitu ini aja. Kita ganti ke INT aja. Harga Iya. maksimumnya kita ganti ke integer, 100 yang kita ganti integer lagi. Kayaknya bisa salahnya di situ deh. Ini sebenarnya sih yang tadi itu nggak apa-apa, nggak masalah, sama aja sebenarnya. Cuman karena di sini ada automatic check yang ngecek komputer, jadinya harus bener-bener bener Oke. gitu. Jadi ini diganti int nt, 100 itu diganti jadi angka lagi. Nah, kemudian harga maksimum kita ganti jadi integer. Caranya pakai int dalam kurung input. Ini jawaban apapun yang kamu tulis di sini nggak masalah. Oh, Kalau sudah kecentang, oh iya, langsung bisa. iya, memang agak ini sih. Ya, Berarti begitu deh. kalau misal apa kayak ganti ininya kalau misal nggak support, berarti bisa langsung ganti jadi ENT input aja ya Kak? Mm-mm. Ganti salah satu sebenarnya. Tadi kan antara ganti integer yang harga maksimum jadi integer atau 100-nya jadi string kayak gitu. Tinggal pilih salah satu. Oke. Oke, sebenarnya biasanya support sih, cuman nggak tahu ini automatic checknya maunya kayak gitu. Oh iya, Eh, Oke, nah kita stop dulu. Nanti kalau bingung nanti aku kasih ininya. iya, Sebenarnya di drive ada, udah ada. Tinggal kamu buka nantinya. iya, Oke, nanti kita udah if itu. Sekarang, oh iya, dulu aku udah pernah ngomongin tentang community belum ke kamu? kenapa Kak? Community, pernah ngomongin community belum? Pernah kayaknya Kak. Oh pernah ya? Ya udah. Iya, Soalnya kadang aku lupa, lupa ini mengenalkan. Oke, di sini kita dapat tugas baru, yaitu jam senang. Jam senang ini adalah program yang meminta input banyak yang harus dibayar dan waktu saat ini. Jika barang dibeli dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang, maka besar yang harus dibayar itu jadi setengah, ada diskonnya. Ada diskonnya 0,5%, 50%. Nah, kemudian dari jam 8 malam sampai jam 10 malam, besar yang harus dibayarkan jadi seperempat, 25%. Diskonnya berarti 75%, lebih banyak. Nah,
Toko Longevity buka dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Gitu. Dari sini paham soalnya dulu nggak? Kan toko Longevity, tokonya itu buka jam 8 sampai jam 10. 8 sampai jam 10. Terus kita lihat lagi. Yang pertama, jika barang dibeli dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang, berarti di sini jam 10 sampai jam 12. Ini 10 malam ya. 10 ini beda. Jam 12. Kalau 10 malam itu berarti jam 22. 22. Nah, ketika 10 sampai jam 12 kita bayarnya berapa? Menjadi berapa? Bayarnya menjadi jadi setengah. Ya, benar. Jadi setengah. Terus jam 8 malam sampai jam 10 malam berarti di sini 20 sampai 22. Itu bayarnya berapa? Itu bayarnya jadi seperempat. Seperempat. Oke, good job. Nah, sekarang berarti jam 8 sampai jam 10 bayarnya jadi berapa? Itu berarti Tetap tet- atau ada diskon? bayarnya tetap berarti. Tetap, benar. Bayarnya utuh ya. dua Iya, belas sampai 20? 12 sampai 20 itu tetap. Tetap. Good job. Gini. Nah, kita udah dapet rank-rankannya nih. Sekarang di awal kita kan tadi ini ya, kita tadi nyanyain dulu besarnya ini banyak barangnya yang harus dibayar, uangnya, duitnya, total INT input besar atau duitnya berapa gitu. Terus habis itu kita nanya lagi, sekarang jam berapa? Kayak gitu. Dari dua variabel ini kita bisa lihat nanti berapa total akhirnya yang harus dibayarkan. Oke. Untuk pertama-tama kita bakal ngelihat yang ini dulu, yang berbeda dulu. Berarti yang berbeda yang mana? 10 Yang sama 10 sama yang 12. yang diskon 10 sama 12. Berarti ketika waktu lebih besar dari 10, lebih besar dari 10 kan? Iya, Sama kurang dari sama dengan 12. Harganya total dikali setengah atau total dibagi dua gitu. Nih. Nah, habis itu promo yang harus bayar adalah total. Oke? Terus yang seperempat gimana logikanya? Tadi kan lebih besar dari 10, kurang dari 12. Kalau yang ini, lebih besar dari 20 mm-mm, kurang dari kurang dari sama dengan 22 kecil. Kurang dari sama dengan 22. Nanti totalnya di sini jadi dibagi seperempat 4. kecil. Nah, nanti akan didapatkan total di bawah. Gitu. Nah, di sini ada lagi waktu lebih besar dari 8 dan waktu kurang dari 10. Ini buat yang ini ya. Iya. Gitu. Jadi akan bayarnya total. Tetap. Dari sini paham? Tentang soalnya? Ada yang Paham. bingung? Oke. Nah, sebenarnya kalau kayak gini tuh, yang terakhir yang ini, itu sedikit susah bacanya. Ada or, ada and dalam satu waktu. Dalam satu logika. Ini susah banget bacanya. Nah, kita bisa pakai elif buat menghindari itu. Elif itu sebenarnya singkatan dari else if. Else if. Gitu.
Jadi ada else if, itu kita gabung jadi else if. Yang tadi, jika waktu lebih besar dari 10 kurang dari 12, kalau iya, dia akan totalnya dibagi setengah. Kalau salah, dan jika waktunya lebih ini, yang 20 sama 22, maka totalnya dibagi seperempat. Di sini nanya lagi, kalau iya, itu jawabannya dibagi 4. Kalau salah, berarti langsung ke else. Gitu. Kecepatan nggak kalau aku ngomong? Hmm, Tadi masih agak bingung nggak? Oke, bentar ya. Aku contohin. Misalkan nih tadi jawaban sama dengan sisir. Berarti kita print aja ya langsung ya. Print roti. Gitu. Nah, jadi di sini ada makanannya itu ada roti, sisir, sama bukan sisir. Misalkan kayak gitu ya, ada 3 ya. Nah, kita tanya dulu jawaban input sama dengan makanan yang diinginkan. Kemudian kita pakai if. Sebentar. Duh, duh, duh. If jawaban sama dengan roti. Habis itu print roti. Kalau jawabannya bukan roti, kita tanya lagi. If jawaban sisir. Kalau bukan sisir, kalau ya kalau sisir ya berarti dia akan print sisir. Kalau else, kalau bukan sisir berarti bukan sisir satu. Kayak gitu. Dari sini bingung? Yang ini Lumayan paham. paham. Nah, alif itu kayak gini. Kebanyakan. Dah, sama kayak yang tadi. Jadi, alif itu else if. Gitu. Dari sini paham? Paham. Oke. Sebenarnya itu aja sih. Tadi memang agak rumit karena banyak. Kalau gitu kita coba lagi. Yuk, Oke. kita coba lagi share screen. Kita kembali dulu. Kita klik nomor berapa ya tadi? 4. Ke sini. Hmm. Nanti sedapatnya aja ya. Iya. Kayak terlalu mepet aku ya. Oke. Salah itu yang error. Eh, ya, yang salah itu yang error. Yang tidak salah itu yang nggak error. Kamu pede aja, nggak usah ini. Nanti bisa diulangi kok.
Oke, ini udah lumayan oke. Ada satu yang harus kutanyakan. Tadi sama dengan kalau hubungannya sama if, harus berapa sama dengan if? Harus ada dua. Sip, itu. Simple tapi ini ya, ngeselin ya. Iya. Udah, yang lain aman. Kalau kurang dari sama lebih dari, itu nggak harus ada sama dengannya. Oke. Oke, continue. Tanda pentung sama dengan. Oke, good job. Nah, semakin cepat tau kamu. Dulu saya ingat ke 70-an, sekarang jadi 100. Sip. Keren, keren. Lanjut. Oke, sip. Lanjut. Nah, oke. Kamu kalau bingung, kamu run dulu. Set input. Biasanya curangnya itu sama dengan sama tik 2 ya. Iya. Kecap. Run lagi. Posisi. Posisi. Hmm, Oh ya. Oh iya sih.
Perinnya juga ikut ya, ikut ayahnya. Hmm. Oke, kecap. Oke, untuk selanjutnya kamu coba nanti. Oke. Kita kembali dulu. Aku tutup ya. Iya. Aku tutup share screen-nya. Oke. Jadi hari ini tadi kita belajar apa, Fawes? Belajar tentang apa? Tentang Elif Alif. sama apa? Posisi 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 datanya. Kecap. Posisi fungsinya. Iya. Katanya juga benar sih. Oke, kecap. Apa lagi? Ada lagi nggak? Eh, If-nya? If-nya ada berapa tadi? If-nya tadi ada 3. Ada tiga. Ada banyak ya if-nya ya dalam satu waktu. Iya. Nah, dan kita juga belajar cara nempatin if-nya tadi. If-nya. Gitu. Dari sini ada yang mau tanya dulu? Eh, nggak ada, Kak. Oke, kalau nggak ada, bentar. Aku udah kirim, coba cek dulu di WA. Untuk PPT-nya aku upload dulu ya. Iya. Kita PS. Materinya sudah di drive. Kemudian yang di WA kamu cek. Di situ ada, cuman syaratnya, syaratnya kamu coba dulu. Oke? Oh, yang di apa di deskripsi grup itu ya? Mm-mm. Kamu belum pernah buka? Belum pernah, Kak. Ya Allah. Kemarin itu mau buka, terus Ha-ha. apa ada tulisannya minta akses. Oh iya? Oh masih belum kebuka ya? Sebentar aku cek dulu. Ya, Oh, saya ingat ke ntar ya. Aduh, kadang juga lupa nih. Nih anak aku maksudnya. iya, Oke, share. Saya ingat. Allah Akbar. Oh iya. Maafin. Udah. iya, Kak. Nanti aku anu lagi. Oke. Itu ada yang kemarin-kemarin juga sih. Tapi mungkin ada beberapa hal yang belum ku upload. Nanti ku upload ya. Nanti Iya. mungkin sekitar jam 11. Oke. Oke. Oke, kalau gitu. eh, besok kalau saya aku lupa lagi tolong ingetin ya. Udah Iya, capek. Kak. Ini ini udah jompo. Enggak sih. Muda jompo. Enggak tahu lah. Biasalah. Kalau kita kan udah mulai jompo ya dibandingkan orang tua kita dulu. Kamu jompo nggak? Kenapa? Jompo. Udah mulai pakai minyak angin, udah mulai pakai koyo, kayak gitu. Iya sih. Kadang Nah, kalau apa oh, kalau gimana? pegel semua gitu. Nah kan, itu namanya kita sudah jompo dibandingkan orang tua. Orang tua kan Iya, ya seusia mereka emang apa udah waktunya gitu. Kalau kita kan belum harusnya iya, kan. Oke, ya harus olahraga kita hidup sehat. iya, Oke, ya udah. Karena nggak ada pertanyaan lagi dan kelas kita udah cukup.
waktunya. Terus kalau misalnya ada pertanyaan di luar jam kelas, tanya lo ya. Oke. Oke. Kalau gitu, aku akhiri. Kita jumpa lagi minggu depan. Bapak Ipa Wes. Semoga Ya, puasanya kuat ya. ya. Oke. Makasih, Kak. Dadah. Sama-sama. Makasih juga. Kamu keren hari ini. Makasih, Kak. Oke. Oh ya, Algo Koin. Oh ya, Algo Koin habis ini ya, aku kasih. Iya. Aku lupa. Ya. Oke. Bye-bye. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.